Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Safitri Umar, NIM F1C117035. Saya akan membahas ujian tengah semester bioremediasi, yaitu bioremediasi limbah. Limbah yang saya pilih adalah limbah anorganik, yaitu limbah rumah tangga. Iya, bisa dilihat yaitu salah satu contoh jurnal yang saya ambil tentang limbah anorganik rumah tangga. Kemudian definisi tentang bioremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme yang telah dipilih untuk ditumbuhkan pada polutan tertentu sebagai upaya untuk menurunkan kadar polutan tersebut. Kemudian biodegradasi. Biodegradasi merupakan salah satu pengolahan limbah secara biologi yang sering dipilih karena efektif untuk pengolahan limbah organik, terlarut, dan membutuhkan biaya sedikit. Selanjutnya yaitu bioagumentasi. Bioagumentasi merupakan penambahan bakteri tertentu pada suatu tempat tercemar yang berfungsi sebagai pembersih kontaminan yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya biostimulasi. Biostimulasi adalah proses penambahan suatu nutrisi dan oksigen ke dalam suatu situs atau tempat yang tercemar, bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas bakteri yang ada di dalam tempat tercemar itu. Bioventing. Bioventing adalah teknologi remediasi in situ dan ex situ yang menggunakan mikroorganisme lokal untuk menguraikan kontaminan organik yang terabsorpsi ke tanah di zona tak jenuh. Biosparging adalah teknologi populer untuk memperbaiki situs yang terkontaminasi oleh hidrokarbon, menambahkan injeksi udara di bawah tekanan ke dalam air sehingga dapat meningkatkan konsentrasi oksigen dan kecepatan degradasi. Bioremediasi ex situ merupakan proses bioremediasi yang dilakukan di luar tempat asli mikroba yang dilakukan dengan mengambil limbah di suatu lokasi, kemudian dilakukan treatment di tempat lain. Setelah itu baru dikembalikan ke tempat asalnya. Bioremediasi in situ adalah proses pembersihan bahan pencemar tanpa melalui pemindahan bahan ke lokasi lain. Biopiles merupakan salah satu teknik bioremediasi tanah tercemar minyak bumi dengan biaya pengolahan relatif rendah dan ramah lingkungan. Bioreaktor adalah suatu alat atau sistem berbentuk bejana yang dapat mendukung aktivitas agensia biologis. Yang terakhir yaitu biosorpsi, merupakan metode penghilangan kontaminasi ion logam berat yang paling efektif dan efisien, dikarenakan penggunaan bahan biomaterial yang murah dan dapat digunakan berulang kali, serta memiliki efisiensi yang tinggi dalam menyerap ion logam berat. Sebagai pendahuluan, yaitu limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, dan kotoran manusia. Komposisi limbah rumah tangga yaitu air 99,7%, bahan padat koloid terlarut 0,3%. Pengolahan dan remediasi air limbah rumah tangga adalah proses yang mahal karena waktu dan perencanaan yang signifikan diperlukan untuk pengolahan yang berhasil. Kolam stabilitas limbah atau laguna memberikan solusi ideal untuk pengolahan air limbah di negara berkembang dan di daerah pedesaan. Kolam ini memfasilitasi oksidasi bahan organik melalui hubungan simbiosis yang kompleks antara konsorsium bakteri dan asimilasi nutrisi air limbah oleh mikroalga fotoautrofik. Sistem laguna digunakan untuk mengolah air limbah rumah tangga. Sebagian besar air limbah rumah tangga dianggap lemah dengan kadar nitrogen antara 20-40 mg per liter dan kadar fosfor antara 4-8 mg per liter. Konsentrasi nitrogen dan fosfor tidak diinginkan karena dapat menyebabkan polusi dan eutrofikasi aliran hilir yang cukup besar. Akibat tinggi limbah rumah tangga terhadap masyarakat yang memasuki badan air menyebabkan berbagai penyakit menular mudah berjangkit oleh patogen yang dibawa melalui air, dan terhadap lingkungan yaitu air sungai yang tercemar oleh zat kimia dan berbagai bakteri berbahaya. Dengan begitu sungai
air sungai tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi. Limbah rumah tangga harus diremediasi dahulu sebelum dibuang ke lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Salah satu upaya remediasi limbah rumah tangga dengan memanfaatkan isolat mikroba indegen potensial. Salah satunya dengan inovasi menggunakan bakteri indegen, yaitu diformulasikan yang memiliki sifat tunggal. Contoh bakteri indegen adalah Bacillus. Bakteri Bacillus. Bacillus digolongkan ke dalam kelas bakteri heterotrofik, yaitu protista bersifat uniseluler dan termasuk ke dalam kelompok eukariotik bersifat aerobik atau fakultatif anaerobik. Kondisi lingkungan Bacillus dapat menghasilkan endospora berbentuk oval yang memungkinkan berada di keadaan alam yang tidak aktif untuk jangka waktu yang lama. Ciri-ciri bakteri Bacillus. Bakteri Bacillus berbentuk batang dan lurus, sering tersusun berpasangan atau membentuk rantai dengan membulat atau berakhir melingkar. Faktor pertumbuhan bakteri Bacillus. Bacillus dapat bertumbuh pada suhu 45-55 derajat Celcius dengan suhu 5-20 derajat Celcius. Bakteri ini tidak sensitif terhadap keadaan sehingga masih dapat tumbuh pada suhu 4 derajat Celcius dan tumbuh optimal pada 37 derajat Celcius. Bioremediasi yang dilakukan pada air limbah rumah tangga adalah bioremediasi in situ karena sampel dilakukan dalam laboratorium. Baku mutu limbah rumah tangga menunjukkan di beberapa titik mempunyai kandungan BOD, TSS, dan minyak yang berasal di atas baku mutu. Baku mutu limbah rumah tangga untuk parameter BOD kadar maksimumnya adalah 100 mg per liter. Baku mutu limbah rumah tangga untuk parameter TSS kadar maksimumnya adalah 100 mg per liter. Baku mutu limbah rumah tangga untuk parameter minyak dan lemak kadar maksimumnya adalah 10 mg per liter. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu baku mutu limbah rumah tangga mempunyai beberapa kandungan, yaitu TDS, COD, BOD, dan TSS. TDS total dissolved solid, jumlah zat padat terlarut. TDS merupakan indikator dari jumlah partikel baik berupa senyawa organik maupun non-organik. COD, chemical oxygen demand, kebutuhan oksigen kimia. COD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organis yang ada dalam 1 liter sampel air. BOD, biological oxygen demand, jumlah oksigen terlarut yang diperlukan untuk mikroorganisme mengurai bahan organik di dalam air. Dan yang terakhir adalah TSS, total suspense solid, padatan tersuspensi total. TSS merupakan residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran tertentu. Biodegradasi yang dilakukan adalah biodegradasi amilum, dilakukan oleh bakteri Bacillus subtilis. Amilum sebagai salah satu polisakarida didegradasi dalam air limbah secara bertahap. Tahap pemecahannya adalah jalur glikolisis, fermentasi alkohol, siklus asam trikaboksilat, siklus pentosa fosfat, dan yang terakhir siklus glioksilat. Ya, selanjutnya ini dapat kita lihat yaitu tahap pemecahannya. Yang pertama yaitu gambar glikolisis, yang kedua fermentasi alkohol, dan yang ketiga yaitu gambar siklus glikosilat. Kadar deterjen mengalami penurunan setelah perlakuan konsorsium dan lama inkubasi. Mekanisme penurunan deterjen oleh konsorsium spesies bakteri heterotrofik bahwa adalah bakteri dalam konsorsium yang mengeluarkan metabolit sekunder yang dinamakan rhamnolipid. Apa yang dimaksud dengan rhamnolipid? Rhamnolipid merupakan zat aktif permukaan yang mempunyai karakteristik seperti surfaktan yang digunakan sebagai bahan dasar deterjen. Konsorsium bakteri heterotrofik mengeluarkan enzim ekstraselulernya untuk memecah senyawa organik kompleks menjadi senyawa organik yang lebih sederhana. Senyawa sederhana yang terbentuk akan dapat memasuki sel dengan cara transport aktif, difusi,
atau osmosis sehingga dapat digunakan sebagai sumber nutrien bagi berlangsungnya metabolisme bakteri. Dengan mekanisme tersebut, jumlah sel bakteri akan meningkat. Meningkatnya jumlah sel bakteri, enzim yang dikeluarkan pun semakin banyak. Jumlah enzim yang dikeluarkan seimbang dengan volume polutan, maka reduksi total akan dapat terjadi dan proses degradasi limbah cair rumah tangga berlangsung. Kadar BOD dengan perlakuan jenis konsium dan lama inkubasi yang awalnya tinggi kadarnya setelah 30 hari mengalami penurunan. Nilai BOD limbah cair rumah tangga mengalami penurunan disebabkan bakteri pendegradasi cemaran bahan organik pada limbah maupun menguraikan bahan cemar organik dalam limbah. Nilai TSS limbah cair rumah tangga mengalami penurunan karena padatan tersuspensi dan sebagian besar bahan organik semakin berkurang. Dan yang terakhir saya bahas yaitu kelebihan dan kelemahan metode bioremediasi. Kelebihan dari metode bioremediasi yaitu bioremediasi sangat aman digunakan karena menggunakan mikroba yang secara alamiah sudah ada. Bioremediasi tidak menggunakan atau menambahkan bahan kimia berbahaya, tidak melakukan proses pengangkatan, teknik pengolahannya mudah diterapkan dan murah, dapat dilaksanakan di lokasi atau di luar, menghapus risiko jangka panjang. Bioremediasi adalah proses alami sehingga mudah diterima oleh publik secara untuk memulihkan lingkungan yang tercemar. Teknologi bioremediasi lebih mudah daripada penggunaan teknologi lain untuk membersihkan lingkungan. Kelemahan metode bioremediasi yaitu tidak semua bahan kimia dapat diolah, membutuhkan pemantauan yang intensif, berpotensi menghasilkan produk yang tidak dikenal, membutuhkan lokasi tertentu. Sekian paparan ujian tengah semester bioremediasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.